Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Selasa 30 Juni 2026. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita mengawali dengan membaca dan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Untuk itu, mari kita meminta penyertaan Tuhan, kita berdoa. Selamat pagi, Bapa pemilik hidup dan kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu sepanjang malam saat kami beristirahat di mana Engkau menjaga kami, dan karena kasih-Mu Tuhan, kami sudah bangun pagi ini. Tuhan, saat ini kami anak-anak-Mu akan membaca, mendengarkan, serta merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami akan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami telah siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pembacaan kita terambil dari Kejadian 24, ayat ke-50 sampai ayatnya yang ke-67, berbunyi demikian. Lalu Laban dan Betuel menjawab, semuanya ini datang dari Tuhan. Kami tidak dapat mengatakan kepadamu baiknya atau buruknya. Lihat, Ribka ada di depanmu, bawalah dia dan pergilah, supaya ia menjadi istri anak tuanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Kemudian hamba itu mengeluarkan perhiasan emas dan perak serta pakaian kebesaran, dan memberikan semua itu kepada Ribka, juga kepada saudaranya dan kepada ibunya diberikannya pemberian yang indah-indah. Sesudah itu, makan dan minumlah mereka, ia dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Mereka bermalam di situ. Paginya sesudah mereka bangun, berkatalah hamba itu, lepaslah aku pulang kepada tuanku. Tetapi saudara Ribka berkata, serta ibunya juga, biarkanlah anak gadis itu tinggal pada kami barang 10 hari lagi. Kemudian, bolehlah engkau pergi. Tetapi jawabnya kepada mereka, janganlah tahan aku, sedang Tuhan telah membuat perjalananku berhasil. Lepaslah aku, supaya aku pulang kepada tuanku. Kata mereka, baiklah, kita panggil anak gadis itu dan menanyakan kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, maukah engkau pergi serta orang ini? Jawabnya, mau. Maka Ribka saudaranya mereka itu dan inang pengasuhnya beserta hamba Abraham dan orang-orangnya dibiarkan mereka pergi. Dan mereka memberkati Ribka, kata mereka kepadanya, saudara kami, moga-moga engkau menjadi beribu-ribu laksa, dan moga-moga keturunanmu menduduki kota-kota musuhnya. Lalu berkemaslah Ribka beserta hamba-hambanya perempuan, dan mereka naik unta mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka lalu berjalan pulang. Adapun Ishak telah datang dari arah sumur Laheroi, ia tinggal di tanah Negeb. Menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangnya, maka dilihatnya lah ada unta-unta datang. Ribka juga melayangkan pandangnya, dan ketika dilihatnya Ishak, turunlah ia dari untanya. Katanya kepada hamba itu, siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita? Jawab hamba itu, dialah tuanku itu. Lalu Ribka mengambil telekungnya dan bertelekunglah dia. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah, ibunya, dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya, dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Demikian firman Tuhan. Amin. Hidup dalam rencana Tuhan, tuo lan pangatokna puang. Setiap orang tentu memiliki rencana dalam hidupnya. Ada yang merencanakan pendidikan, pekerjaan, bahkan masa depan keluarga. Namun seringkali rencana manusia berubah karena keadaan yang tidak terduga. Di saat seperti itu, kita belajar bahwa hidup tidak berjalan menurut keinginan manusia.
tetapi semuanya berada dalam pimpinan dan rencana Tuhan. Pembacaan dalam Kejadian 24 ayat 50 sampai dengan ayat yang ke-67 memperlihatkan bagaimana Tuhan menuntun pertemuan antara Ishak dan Ribka, Laban dan Betuel, menyadari bahwa peristiwa itu terjadi karena kehendak Tuhan. Sehingga mereka berkata, hal ini datangnya dari Tuhan. Kami tidak dapat mengatakan kepadamu baiknya atau buruknya. Kejadian 24 ayat yang ke-50. Pengakuan ini menunjukkan bahwa mereka melihat tangan Tuhan bekerja dalam perjalanan hamba Abraham yang menjadi istri bagi Ishak. Ketika Ribka diminta untuk pergi, ia menjawab dengan iman, aku mau pergi. Kejadian 24 ayat 58. Keputusan itu bukan sekedar pilihan manusia, tetapi bagian dari rencana Allah yang menuntun keluarga Abraham sesuai janjinya. Akhirnya Ribka dibawa kepada Ishak dan Ishak mengambil menjadi istrinya serta mengasihaninya. Kejadian 24 ayat 67. Melalui peristiwa ini terlihat bahwa Tuhan memimpin perjalanan hidup umatnya bahkan dalam hal keluarga dan masa depan. Tuhan adalah pemelihara hidup manusia. Karena itu orang percaya dipanggil untuk bersandar pada kehendak Tuhan dalam setiap langkah kehidupan. Seperti Ribka yang percaya pada pimpinan Tuhan, demikian pula kita diajak untuk menyerahkan rencana hidup kepadanya. Ketika kita percaya dan berjalan dalam kehendak Tuhan, maka kita akan melihat bahwa rencananya selalu baik dan mendatangkan berkat bagi kehidupan umatnya. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita sudah membaca dan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Untuk itu, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, seraya mengucap syukur dan berterima kasih di mana kami sudah membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Kiranya firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tetapi kami perlakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami mendoakan semua jemaat Baji Marumpa agar Tuhan beri kesehatan, memberkati penatua, pendeta, diaken dalam tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan buat mereka. Jemaat yang sakit, Tuhan beri kesehatan. Yang berduka, Tuhan hiburkan. Yang berulang tahun pada hari ini, berkati sukacita mereka. Buat anak-anak kami yang dalam masa pertumbuhan, kiranya mereka semua bertumbuh dan berkembang di dalam kasih karunia Tuhan. Buat anak-anak kami yang masih dalam bangku sekolah, kiranya Tuhan memberkati mereka agar mereka menjadi anak yang membanggakan kepada orang tua. Dan suatu saat nanti, waktu Tuhan mereka bisa menjadi anak yang berhasil di kemudian hari. Anak kami yang mencari lapangan pekerjaan, kiranya Tuhan tolong mereka, bukakan jalan bagi mereka agar mereka bisa mendapatkan lapangan pekerjaan. Begitupun buat jodoh, kiranya Tuhan juga memberikan jodoh yang terbaik yang asalnya daripada Tuhan. Buat para lansia kami Tuhan, kiranya mereka tetap sehat, mereka tetap kuat dalam menjalani hidup anugerah Tuhan. Buat bangsa dan tempat kami tinggal, kiranya semua kami tetap hidup rukun dan damai. Dan buat pemerintah, kiranya mereka memerintahkan di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berilah contoh anak-anak-Mu supaya mereka menjadi terang bagi teman-teman mereka. Terima kasih Tuhan. Ini doa seru sembahyang kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian rehat pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.